Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kuliah hari ini, yaitu tanggal 24 bulan Mei tahun 2025. Dalam kuliah hari ini, yaitu dalam kuliah manajemen operasional, kemarin kita sudah selesai membicarakan tentang manajemen persediaan. Jadi materi minggu kemarin adalah materi terakhir. Nah, sekarang kita akan membicarakan konsep rantai nilai atau value chain dan rantai pasokan atau supply chain. Nah, sekarang kita membicarakan pengertian rantai nilai atau value chain. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan value chain? Kalau kita melihat suatu produk barang, ini meskipun barang itu kecil dan sederhana, misalnya baju. Kalau kita hanya melihat sepintas, kelihatannya barang itu dihasilkan dari bahan terkait saja. Ya misalnya kalau Anda mau menjahitkan baju, ya kan, Anda beli bahan, terus Anda bawa ke tukang jahit. Jadi itu kan kelihatan kain, terus dibawa ke tukang jahit itu di sana paling ditambahin ada benang untuk jahit, terus kemudian dipasang kancing baju. Nah, seolah-olah seperti cuma tiga bahan itu. Tapi kalau Anda cermati, sehingga Anda nanti bisa mengetahui value chain itu ternyata tidak sesederhana itu. Suatu barang bisa terwujud karena keterlibatan banyak orang atau masyarakat atau bahkan beberapa negara. Ya meskipun cuma baju aja, itu bisa melibatkan beberapa negara. Sebagai gambaran ya, supaya Anda bisa mengerti dengan mudah, baju dari bahan bakunya saja, misalnya kapas atau cotton, ini telah melibatkan petani kapas. Petani kapas itu ada pemilik lahannya. Kemudian ada buruh tani yang mengerjakan pengolahan tanah. Kemudian menanam biji kapas, merawat, memupuk tanaman kapas hingga memanennya. Nah, selanjutnya pengusaha pemilik setelah kapas dipanennya, itu selanjutnya kapas itu mengalir ke pengusaha pemilik pabrik pemintal benang. Nah, di sana melibatkan para pengolah kapas dari petani. Dari kapas itu harus dipisahkan
kapasnya dengan bijinya. Nah, kalau Bapak ini mengalami zaman di mana kapas ini tidak dibersihkan dari bijinya. Nah, sehingga menghasilkan baju yang ketika masih baru itu justru jelek, tapi setelah lama dipakai, apalagi kalau orang ini pinter merawat, dicucinya pakai kapurit, nah ini semakin hari semakin putih, cakep. Nah, ini namanya kain, dulu disebutnya kain Makau, dari produk Cina. Nah ini kan sudah tadi Bapak sebutkan melibatkan beberapa negara ya. Itu baju dari kain Makau itu ketika sampai di Indonesia itu kan sudah melibatkan 2 negara secara real. Ini belum ketahuan lagi ketika dibawa ke Indonesia pakai kapal siapa. Nah, ini kalau kapal dari negara lain sudah melibatkan negara lain lagi. Nah, ini kembali ke contoh baju Makau tadi, ini kapasnya itu tidak dibersihkan bijinya, sehingga langsung dipintal begitu saja, sehingga bijinya itu campur dengan benang. Ketika ditenun ya, tenunnya itu banyak bintik-bintik hitam, biji-biji kapas ini. Nah ini ketika pertama dijahit, ini jelek sekali. Sudah kainnya berwarna kekuning-kuningan, banyak kotoran biji kapasnya. Nah, tapi kalau orang yang rajin, tapi nggak rajin aja, ini akan lebih baik, akan lebih cakep kalau sudah beberapa kali dicuci. Beberapa kali dicuci, akhirnya biji kapasnya menjadi hilang, menjadi putih. Apalagi pemiliknya ini rajin. Nah, setiap nyuci dikasih kapurit, ini semakin cepat putih, dan semakin cakep. Nah, ini kalau kapas tidak dibersihkan dari bijinya. Nah sekarang rupa-rupanya pakaian yang berbahan cotton itu bijinya sudah dibersihkan. Jadi sudah sampai pabrik pemintal benang tadi, melibatkan buruh, mengolah kapas, membersihkan kapas dari bijinya, kemudian memintal menjadi benang. Nah, setelah itu dikirim lagi ke pabrik tenun. Nah, ini melibatkan pemilik pabrik dan buruh-buruh pabrik yang menenun kain. Nah, ini kalau tadi sudah melibatkan satu negara, Bapak contohkan, kalau ini biasanya sudah melibatkan beberapa negara. Ada yang Anda itu kan hidup sudah zaman yang demikian modern. Kalau Bapak itu dari zaman tenun masih manual, pemintalan benang juga manual, dan seterusnya. Kain juga itu kita belum bisa menenun dalam jumlah banyak. Ya paling-paling kalau ada perusahaan tenun itu ya kebanyakan itu menenun sarung, karena sarung itu produk khas Indonesia. Nah, menenun sarung aja. Sementara untuk kebutuhan pakaian itu kecuali kalau pakaian-pakaian tradisional seperti di Jawa ada baju surjan dari kain lurik. Nah ini dulu pabrik tenunnya itu di Kecamatan Pedan di daerah Klaten. Tapi sekarang juga karena pengusaha tenun modern juga sudah menciptakan bahan lurik, sehingga untuk kebutuhan surjan ini sudah diproduk oleh pabrik-pabrik modern, sehingga
Pedan ini waktu kebetulan Bapak tugas ke sana awal tahun 90-an, itu pabrik luriknya sudah habis, sudah tergilas sama pabrik-pabrik tenun modern. Di sana tinggal pabrik-pabrik nenun ini untuk lap itu. Jadi ya pemilik tenun ketika bikin kain lurik ini sudah kalah saing, akhirnya mereka ya beralih ke usaha yang masih mungkin mereka layani, yaitu tenun-tenun lap. Kalau Anda makan di warteg itu lapnya garis-garis seperti penutup kepalanya orang Arab yang lurik-lurik merah hitam itu, mirip-mirip itu. Nah, jadi ini melibatkan sudah banyak negara. Nah, sekarang aja di zaman modern itu produk kain itu melibatkan banyak negara. Awal-awal dari ada kain tetoron itu Jepang. Tapi sekarang Jepang itu sudah tidak mau memproduksi barang-barang yang nilai tambahnya rendah. Mereka sudah beralih ke memproduksi barang-barang yang high tech. Itu sudah diserahkan ke negara-negara lain. Nah, sekarang kita saja tenun di Indonesia. Kemarin Anda dengar pabrik-pabrik tenun gulung tikar, itu karena apa? Karena dibanjiri pabrik bahan-bahan pakaian ini dari Cina. Bahannya lebih murah, harganya lebih murah, bahannya lebih baik, sehingga akhirnya kita kalah bersaing dan banyak pabrik-pabrik tenun di negeri kita gulung tikar. Nah, ini sudah zaman modern, tenun aja masih lintas negara, apalagi bangsa yang tertinggal, bangsa-bangsa Afrika. Ini benar-benar diserang oleh tenun dari Cina. Nah, ini kita juga mengalami kerugian. Beberapa puluh tahun yang lalu, pasar Tanah Abang itu adalah pasarnya orang negro ketika ngambil barang untuk dijual di Afrika. Banyak sekali pedagang-pedagang negro itu datang ke Tanah Abang. Tapi sekarang sudah nggak ada. Masalahnya kainnya sudah datang ke Afrika. Nah, dikirim oleh Cina. Padahal seandainya bangsa kita itu maju dalam berpikir, tahu bahwa produk Indonesia itu diminati oleh orang Afrika, harusnya itu ada eksportir yang ekspor ke sana. Jadi kita nggak usah nunggu orang Afrika datang ke Tanah Abang, tapi kitanya yang ke sana. Tapi itulah kurang cerdasnya bangsa kita menangkap pasar. Nah, kembali ke itu tadi, sudah melibatkan banyak negara, kemudian setelah kain selesai ditenun, kemudian terjadi keterlibatan pengusaha lintas negara. Setelah berwujud kain didistribusikan ke pedagang kain, ke pabrik-pabrik konveksi, dan melibatkan buruh-buruh konveksi, merubah lembaran-lembaran kain menjadi baju. Untuk dapat mewujudkan sebuah baju masih melibatkan pengusaha yang memproduksi misalnya kancing baju dan aksesoris lain yang dibutuhkan oleh
produk-produk baju. Nah, kemudian setelah berwujud baju masih belum selesai, masih berlanjut pada keterlibatan distributor pakaian, agen, pengecer di pasar-pasar, dari misalnya pasar Tanah Abang itu diambil pedagang-pedagang eceran dari Bekasi, Cikarang dan lain-lain, dijual di pasar Bekasi, pasar Cikarang, dan sampailah ke konsumen akhir, end konsumen. Jadi itulah rangkaian. Ini aja sudah disederhanakan ya. Kalau tidak disederhanakan, itu rangkaian tadi bukan rangkaian yang linier gitu aja. Masih ada cabang-cabangnya. Setiap pos ini ada cabang-cabangnya. Misalnya petani pengolah tanah. Petani pengolah tanah itu kan butuh, taruhlah kita kembali ke zaman misalnya traktor aja ya. Sudah traktor, sudah zaman modern. Nah, traktor itu siapa yang bikin? Kan pabrik traktor. Pabrik traktor butuh bahan-bahan. Ada baja, ada plat besi, ada kaleng, ada macam-macam. Ini sudah cabang-cabang nggak karu-karuan. Belum nanti ketika mengerjakan, membajak ini butuh traktornya butuh bahan bakar, yang mengoperasikan traktornya juga butuh bahan bakar, butuh makanan. Ini cabang-cabang udah nggak karu-karuan. Ini Bapak sederhanakan sampai segitu aja, ini masih panjang. Nah, dengan demikian pada hakikatnya wujud suatu produk itu mempresentasikan berbagai kegiatan sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi sebelum baju terwujud, itu sebelumnya udah ada rangkaian yang panjang. Setelah baju terwujud juga ada rangkaian yang panjang. Kalau tidak ada kegiatan sebelum dan sesudahnya, produk tersebut tidak akan terwujud. Itu produk apapun, meskipun mungkin lebih sederhana dari baju. Taruhlah produk tempe. Nah, ini kan sebelumnya juga ada petani. Kemudian apalagi kalau tempe kita di sini itu kan ternyata melibatkan beberapa negara. Karena produk tempe kita itu bahannya kedelai dari Amerika, bukan kedelai lokal. Makanya rasanya juga nggak enak, nggak seperti tempe yang diproduk oleh dengan menggunakan bahan baku kedelai lokal. Ini lebih gurih dan awet gurih. Ini Porter menyebut kegiatan penciptaan produk sebagai penciptaan rantai nilai. Nah, jadi itu tadi petani kapas, buruh, terus kemudian pabrik penenun benang, itu mata rantai nilai atau value chain. Jadi itulah yang disebut mata rantai nilai atau rantai nilai. Nah, rantai nilai ini merupakan istilah yang menjelaskan cara memandang suatu bisnis sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi petani menghasilkan kapas.
kapas ini ketika masih baru panen ini belum kelihatan nilainya bagi pelanggan, tapi setelah diolah, dibersihkan, nah, kemudian dicetak, dipotong-potong, nah, ini kan ibu-ibu sangat akrab dengan kapas yang untuk apa? Untuk make up ini. Nah, itu baru bernilai bagi ibu-ibu kalau sudah kapas itu dibersihkan, terus dicetak, nah, supaya lebih menarik lagi. Setiap lapisnya diberi warna-warni yang berbeda-beda. Nah, ini ada nilai bagi konsumen, bagi pelanggan. Adapun nilai pelanggan itu akan tercipta dari 3 dasar yang menjadi sumbernya, yaitu aktivitas yang membedakan produk atau differentiation. Jadi kalau produk itu tidak diciptakan berbeda-beda, nah ini maka tidak menarik. Jadi misalnya kapas dulu sebelum ada kapas khusus untuk peralatan make up, ini adanya kapas pembalut, yaitu asal kapas sudah dibersihkan, kemudian kemas dalam kantong plastik, udah ya ibu-ibu nyomotin kalau mau make up ya gitu aja. Nah, tapi ternyata setelah kapas itu rekayasa sedemikian rupa, dicetak, dipadatkan, dibuat berlapis-lapis, dipotong-potong kotak-kotak. Nah, ini ternyata lebih menarik, dan harganya tentunya menjadi jauh berbeda dengan sekedar kapas sebagai kapas pembalut. Nah, itu sumbernya tadi yang pertama membedakan produk, differentiation. Kemudian yang kedua, aktivitas yang menghasilkan biaya rendah. Nilai akan semakin besar dapat diciptakan kalau produksinya itu menggunakan low cost, biaya rendah. Kalau biayanya tinggi ya apa gunanya mengolah terjadinya perbedaan, tapi biayanya tinggi, orang nggak mau melakukan. Diupayakan pengolahannya biaya rendah, tapi hasilnya setelah tercipta differentiation itu tadi, nilainya bertambah semakin tinggi, sehingga pengolahannya ini memiliki keuntungan, memiliki benefit. Nah, kemudian setelah tercipta barang yang berbeda, kemudian muncul aktivitas yang melayani konsumen secara lebih cepat, faster delivery. Nah, jadi pelayanan yang lebih cepat. Nah, kalau penciptaannya tidak low cost, maka orang malas menciptakan differentiation. Nah, kalaupun tercipta differentiation, kalau ternyata tidak bisa di delivery secara cepat, orang juga malas melakukan. Kemudian pengguna juga malas nunggu-nunggu. Nah, tapi kalau barang itu tadi bisa diciptakan dengan low cost sehingga menghasilkan banyak differentiation, banyak pilihan, dan kemudian dapat di delivery secara cepat, maka itulah
nilai itu akan semakin tinggi karena semakin dirasa manfaatnya bagi konsumen. Kemudian dalam konsep rantai nilai, aktivitas perusahaan dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, primary activities, sering disebut line function. Jadi fungsi garis yang merupakan kegiatan-kegiatan yang terlibat langsung dalam penciptaan produk, yaitu terdiri dari logistik ke dalam. Logistik ke dalam itu apa? Yaitu kegiatan-kegiatan, biaya-biaya. Nah, kenapa disebut biaya-biaya? Karena di situ ada kegiatan-kegiatan, juga ada biaya-biaya yang harus di-manage. Kemudian aset-aset. Ada aset-aset yang digunakan untuk apa? Melakukan kegiatan. Kemudian berkaitan dengan energi atau bahan baku. Jadi pabrik butuh untuk menggerakkan mesin butuh energi, butuh bahan bakar. Nah, kemudian mesin siap bekerja, ya harus ada bahan bakunya yang mau diolah. Kemudian komponen barang-barang konsumsi. Kemudian ada penerimaan, penyimpanan, pemeriksaan. Nah, jadi kegiatan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena manusia itu kecenderungannya mencari celah kelemahan untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik itu waktu maupun itu keuntungan finansial. Waktu misalnya dia menggunakan waktu kerja untuk istirahat, yang disebut orang korupsi waktu. Nah, material, nah dia bisa mengambil material apapun. Bahkan kadang-kadang sebenarnya material ini sebagai bagian dari alat produksi atau cadangan untuk alat produksi, tapi kemudian diambil. Jadi ada di mana aja celah kelemahan itu dimanfaatkan oleh orang untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik keuntungan yang bersifat kejiwaan ataupun bersifat materi. Oleh karena itu perlu ada pemeriksaan, dan kemudian tadi ada bahan baku, maka butuh juga manajemen persediaan. Itulah logistik masuk. Kemudian yang kedua, pengelolaan produksi merupakan kegiatan-kegiatan, biaya-biaya, dan aset-aset yang berkaitan dengan pemrosesan input menjadi output, seperti pengolahan, perakitan, pengemasan, penyimpanan, penerimaan pesanan, dan penanganan bahan. Jadi mata rantai nilai tadi ada input, output, terus kemudian outputnya menjadi input perusahaan berikutnya, diolah menjadi outputnya menjadi input pabrik berikutnya. Jadi mata rantai nilai itu dari input menjadi output berubah menjadi sifatnya menjadi input bagi pabrik berikutnya, kemudian diolah menjadi output dan seterusnya. Nah, itu mata rantai nilai atau rantai nilai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu logistik keluar.
merupakan kegiatan-kegiatan, biaya-biaya, dan aset-aset berkaitan dengan pendistribusian secara fisik. Nah, jadi ini sudah menghasilkan output. Nah, ini output itu perlu pendistribusian secara fisik kepada pelanggan. Ada di situ pergudangan barang jadi. Jadi ada gudang bahan baku, ada gudang bahan yang sudah jadi. Kemudian ada pengiriman, delivery, dan pengangkutan, transportasi. Nah, yang berikutnya D, pemasaran penjualan, merupakan kegiatan-kegiatan, biaya-biaya, dan aset-aset yang berkaitan dengan penjualan, promosi, periklanan, penelitian pasar, dan distribusi. Nah, yang kelima, E, pelayanan, merupakan kegiatan-kegiatan, biaya-biaya, dan aset-aset yang berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan, seperti pemasangan alat, penyerahan spare part, perbaikan dan pemeliharaan, dan penerimaan komplain. Nah, ini pelayanan yang prima. Jadi pelayanan itu bukan hanya menjual saja, tapi pelayanan purna jual itu menjadi penting. Ini menjadi tambahan nilai mata rantai nilai tadi. Nah, jadi kalau sudah dijual selesai, nah ini orang kebingungan kalau barang yang dia miliki rusak terus kemana. Nah, sehingga disitulah perlu ada pelayanan purna jual. Maka kendaraan-kendaraan yang pabrik-pabrik yang melayani, misalnya pabrik memproduksi kendaraan, nah kemudian ada pelayanan purna jual, itu biasanya orang-orang atau pelanggan akan merasa senang karena barang yang sudah dia beli jika rusak ada penanganannya. Itu tambahan mata rantai nilai. Kemudian yang kedua, bagian kedua tadi, yang pertama line function tadi. Nah, sekarang yang kedua, aktivitas pendukung, yaitu supporting activities. Nah, sering disebut sebagai staff atau overhead function, yang merupakan kegiatan infrastruktur untuk melancarkan kegiatan utama. Jadi tadi yang atas, yang line function tadi itu merupakan kegiatan utama. Nah, yang kedua ini supporting activities, kegiatan yang memberikan dukungan, yaitu administrasi umum. Jadi di perusahaan-perusahaan besar itu pasti ada administrasi umum, merupakan kegiatan-kegiatan, biaya-biaya, dan aset-aset yang berkaitan dengan manajemen umum, keuangan, akuntansi, peraturan-peraturan, keamanan, sistem informasi manajemen, dan overhead, biaya yang tidak terkait dengan produksi barang atau jasa seperti ATK, listrik, dan PAM. Yang berikutnya B, manajemen SDM, merupakan kegiatan-kegiatan, biaya-biaya, dan aset-aset yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai, pelatihan, pengembangan pegawai, kompensasi, upah, dan hubungan perburuan. Nah, di negara kita hubungan perburuan ini yang masih lemah. Kemudian C, pengembangan teknologi dan penelitian, merupakan kegiatan-kegiatan, biaya-biaya, aset-aset yang berhubungan dengan pengembangan produk, proses peralatan, komputerisasi, sistem
komunikasi, database, dan pengembangan teknik desain. Jadi teknologi dan penelitian itu sangat berarti dalam pengembangan. Kalau perusahaan pengen berkembang, maka R&D-nya itu maju, karena akan terjadi penelitian terus-menerus sehingga ada inovasi. Lah, negara kita itu nggak tertarik dengan penelitian, karena ya pejabat strukturalnya itu nggak paham dengan mata rantai nilai. Nah, sebenarnya penelitian itu bagian dari mata rantai nilai. Nah, dia mengatakan, banyak pejabat-pejabat yang mengatakan nih penelitian itu nggak berguna, cuma gambur-gamburkan duit. Nah, karena dia nggak paham bahwa penelitian itu salah satu mata rantai nilai ini. Jadi dia melihat satu kegiatan ini tidak dikaitkan dengan yang lain. Nah, misalnya di Amerika ada penelitian terhadap nyamuk. Nah, ini kalau orang nggak berpikir kan apa gunanya nyamuk diteliti. Nah, ternyata apa? Hasilnya itu melahirkan teknologi perang yang canggih. Itu yang tidak diketahui oleh bangsa Indonesia, terutama pejabat-pejabat strukturalnya yang cuma gelarnya doktor, macam-macam, tapi ya maaf, sekolahnya bisa Anda Rocky Gerung lebih paham dengan itu. Jadi gelar itu kan cuma bukti bahwa Anda, kalau Rocky Gerung masih mending ya, mengatakan Anda pernah belajar di situ, kuliah di situ. Tapi kuliah beneran apa enggak itu sebenarnya lebih tepat pernah berhubungan dengan perguruan tinggi itu. Hubungannya kuliah atau beli ijazah itu enggak tahu, karena sebenarnya banyak gitu yang melakukan itu. Nah, kemudian D, pengadaan, yaitu merupakan kegiatan-kegiatan, biaya-biaya, dan aset-aset yang berkaitan dengan pembelian dan penyediaan bahan baku, bahan-bahan pembantu. Nah, kegiatan ini sering dirancang sebagai bagian dari kegiatan logistik. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.